Preface, Rene Suardono. Ini buku keempat saya sekaligus buku kedua dari seri Ultimate U yang berisikan kompilasi kolom-kolom yang muncul setiap hari Sabtu di Harian Kompas. Sekedar memudahkan dan tidak membingungkan saat dipasangkan dengan buku sebelumnya, kita sebut saja karya tulis ini sebagai Ultimate U2. Isinya adalah perjalanan pengalaman, pemikiran dan perasaan 40 minggu sejak Juni 2011 hingga Maret 2012 yang dirangkum dalam maksimal 250 kata per minggu. Sebagai sebuah tulisan yang dipenuhi hasil observasi dan pendapat pribadi tentu sangat subjektif. Semua argumen dan materi perlu ditelaah sebelum Anda terima sebagai sebuah kebenaran. Saya melihat penulisan Ultimate U sebagai satu langkah kecil dalam perjalanan panjang untuk memikirkan, meredefinisi, dan menemukan kembali esensi bekerja, berkarya, dan berkreasi. Perjalanan masih teramat panjang, masih terlalu besar jumlah mereka yang belum peduli dengan karya dan aktivitas keseharian berupa pekerjaan, apapun itu. Masih terlalu dominan fokus terhadap uang, jabatan, dan segala bentuk aksesoris karir lain. Masih terlalu banyak waktu dihabiskan dalam keraguan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan. Passion without creation is nothing. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan yang Anda pilih, atau jabatan yang Anda pegang, atau uang, gaji, manfaat yang Anda terima setiap bulan. Pekerjaan adalah sekedar alat untuk berkarya, mandat untuk berkontribusi, dan kendaraan untuk berkreasi. Namun, kejelasan atas misi hidup melalui karya-karya yang dihasilkan jauh lebih penting. Tanpa kejelasan dan kejernihan dalam berkarya, maka bisa dipastikan kita hanya bekerja karena harus, wajib, dan terpaksa. Terbelenggu bukan oleh borgol, namun pikiran. Terbebani bukan oleh bebatuan, namun kendala mental. Tertekan bukan oleh todongan senjata, namun tatanan masyarakat. Mungkin inilah bentuk perbudakan modern yang hampir tidak pernah disadari. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun senantiasa dihadapkan pada dua pilihan. Menjalani kehidupan yang stagnan atau bertumbuh, tanpa makna atau penuh makna, biasa-biasa saja atau penuh keasikan. Pilihan akan membentuk niatan yang mendasari setiap derap langkah kehidupan. Apa niat Anda dalam bekerja, berkarya, berkreasi, dan berkontribusi? The meaning is unclear when there is no meaning. Jika masih belum mampu menjelaskan karya dari pekerjaan atau profesi Anda dalam beberapa kalimat, hampir pasti Anda juga belum mengerti pekerjaan atau profesi Anda. Jika seorang pemimpin tidak bisa menjelaskan perannya dalam beberapa kalimat, hampir pasti seluruh bawahannya lebih tidak paham alias bingung. Ketidakjelasan, kebingungan, dan kerancuan adalah lahan subur bagi keraguan, kekisruhan, dan kekacauan. Jangan khawatir. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan segera. Semua butuh waktu dan proses. Saya jadi teringat pertanyaan seorang Zen Master kepada muridnya. Bagaimana membersihkan mata air yang keruh? Maka sang murid berkreasi dengan beragam jawaban, seperti membuat saringan air, mengalirkan air pada bak-bak penampungan, dan seterusnya. Sang Zen Master hanya tertawa dan mengatakan bahwa cara paling efektif menjernihkan mata air adalah dengan mendiamkannya. Rupanya kejernihan pikiran dan batin seseorang sepenuhnya berpulang pada diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami diri dan memperoleh kejernihan pikiran dan kejelasan peran. We owe it to ourselves. After all, clarity gives you the key to our authenticity. Bicara soal kerja, karya, kreasi, dan kejernihan berpikir serta keunikan diri, saya menghadirkan 40 sahabat yang punya keunikan masing-masing dalam penulisan buku Ultimate U2 ini. Saya mengagumi 40 sahabat ini atas pilihan-pilihan hidup yang mengantar pada karya-karya keren. Karya-karya yang didasari pada kepedulian untuk menjadikan Indonesia lebih baik dan keren. Kontribusi mereka dalam Ultimate U2 juga disampaikan dalam bentuk berbeda. Terinspirasi dari buku The Back of the Napkin karya Dan Rom, saya minta mereka menggambarkan pemikiran atau ide-ide setelah membaca satu tulisan dalam Ultimate U2. Hasilnya, 40 gambar dan tulisan unik yang memancing tawa dan memunculkan inspirasi.
Saya anjurkan Anda membaca tulisan pengantar Profesor Komarudin Hidayat pada bagian awal Ultimate You 2. Saya sangat mengagumi beliau atas kejernihan dan kesejukan pemikirannya yang banyak dijumpai dalam bentuk tulisan atau rekaman video percakapan. Salah satu buku beliau, Berdamai dengan Kematian, telah sangat membantu saya untuk memahami satu proses dalam kehidupan manusia yang pasti akan dilalui. Kesediaan beliau menuliskan pesan dalam Ultimate You adalah gabungan antara keberuntungan, kehormatan, dan kebanggaan bagi saya pribadi. Terima kasih Profesor Komarudin. This book should be about the journey to your ultimate you. Tidak ada keharusan membaca secara berurutan. Silahkan baca dari bagian manapun yang Anda kehendaki atau sesuai dengan keperluan Anda setiap kali Anda membuka buku ini. Pada setiap bagian, Anda juga dipersilahkan mengisi halaman kosong untuk menuliskan pemikiran dan ide-ide Anda. Tulis gambar dan tweet fotonya dengan menggunakan hashtag #UltimateYou2. This book is entirely yours. Buku ini sudah di tangan Anda. Buku ini bisa menjadi bagian dalam cerita hidup Anda. Buku ini adalah awal perjalanan Anda menjadi diri sendiri yang terbaik. Think less, feel more. Worry less, do more. Buku ini banyak orang tua. Semua yang tertulis dalam buku ini pasti pernah dituliskan dan disampaikan sebelumnya. Namun, kesalahan dalam bentuk apapun sepenuhnya berasal dari saya. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Apresiasi, koreksi, opini, komentar, bahkan cercaan akan terus saya terima dengan terbuka dan gembira. Apapun bentuknya dan dari siapapun datangnya adalah wujud perhatian yang saya syukuri. Be the very best version of yourself. Be the ultimate you. Selamat membaca. Orchid Townhouse, Bintaro, Tangerang, 7 September 2013. Rene Suhardono, Kanoneo.